Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kembali kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk memulai akhir pekan kita. Bacaan kita hari ini ada di kitab Yehezkiel pasal 21. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mencabut pedangku dan sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan engkau anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada di dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, pedang yang sudah diasah dan juga digosok. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah, hai anakku, anak manusia, sebab pedang itu ditujukan melawan umatku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan. Sebab percobaan datang dan tidak suatu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran, yang berkeliling menghabiskan mereka, supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berbahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri, kemana saja matamu menetap. Dan aku juga akan bertepuk tangan, dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, gambarlah 2 jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, dan awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim, dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka itu adalah tenungan yang menipu. Walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tetapi ia mengingat kesalahan mereka sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu. Oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau, Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing, puing, puing akan kujadikan dia.
Ini pun tidak akan tetap, sampai ia datang yang berhak atasnya, yang kepadanya akan kuberikan itu. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu, dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu, untuk ditetapkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalikanlah itu ke sarungnya, di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu, aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu, dan menyemburkan api murkaku kepadamu, dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Bacaan kita hari ini menyampaikan bahwa ada dua bangsa yang akan dihancurkan. Pertama, Bani Amon. Mereka adalah bangsa yang merendahkan Israel, umat Allah. Juru tenung mereka menubuatkan bahwa Bani Amon akan aman. Namun sesungguhnya itu adalah nubuatan palsu, karena Bani Amon akan dihancurkan oleh api yang melahap habis semua yang hidup di sana. Sementara Israel, umat kepunyaan Allah, dihukum oleh karena kecemburuan Tuhan yang telah diduakan. Berkali-kali mereka mendengar nubuatan Allah tetapi diabaikan. Bahkan mereka memandang sepele dan menyindir nubuatan-nubuatan itu. Maka sesungguhnya pedang Allah telah siap menghukum umatnya. Kehancuran Israel dibawa oleh Babel. Namun, dalam perjalanan Nebukadnezar menuju Israel, ia akan dihentikan dalam percabangan jalan. Di tempat itu, ia menggunakan juru tenung untuk memutuskan jalan mana yang harus dipilih. Yang menarik, Tuhan menggunakan itu untuk menuntun Babel menuju Israel, menggenapi nubuatannya. Sesungguhnya, berdirinya Nebukadnezar di cabang jalan itu menjadi sebuah gambaran bahwa masih ada kesempatan bagi umatnya untuk menyadari, menyesali, dan bertobat kepada Tuhan. Namun apa mau dikata, umat sudah terlalu bebal. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Seringkali kita mengabaikan firman Tuhan untuk dua alasan. Pertama, karena kita merasa firman Tuhan tidak cocok dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan yang kedua, karena kita merasa firman Tuhan bagai hanya isapan jempol belaka. Dua hal ini pula yang dirasakan oleh Israel. Akibatnya, teguran sungguh-sungguh terjadi. Maka mari jangan abaikan firman Tuhan. Apakah itu menguatkan atau menegur, menghibur atau menyingkap kesalahan, digenapi segera atau nanti, percayalah, firman Tuhan selalu digenapi dan selalu ada manfaatnya. Jika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk hidup berpadanan dengan firman-Nya, dengan kehendak-Nya, sambutlah dengan penuh kesadaran, sambutlah dengan penuh syukur, sambutlah dengan sukacita bahwa sesungguhnya itulah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, karena Ia masih memberi waktu bagi kita untuk hidup semata-mata taat kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami mempergunakan kehidupan kami, mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk semakin hidup taat pada firman-Mu. Ajar kami untuk menghormati dan menghargai firman Tuhan, baik ketika itu dibacakan, disampaikan, dan ketika kami mendengarkannya. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.